Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh Masjid An-Nur lingkungan 8 Jalan Bidang, semoga kita selalu dijaga Allah jasmani dan rohani kita. Orang itu jasmaninya semua dijaga Allah, rohaninya ada yang dijaga dengan maksimal, ada yang sederhana saja. Kita mengharap kepada Allah supaya kita dijaganya dengan maksimal. Kita meminta dalam doa Al-Fatihah yang kita baca selalu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami ibadahi ya Allah, kami hanya menyembah-Mu. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah kami. Kita niatkan waktu membaca Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita dijaga jasmani dan rohani kita, diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, umat Islam semuanya. Hebatnya Al-Fatihah ya. Maka dari itu kita meminta ihdina as-siratal mustaqim. Karena dalam Iyyaka na'budu kita minta supaya kita itu dijaganya, dipeliharanya, kita minta tolong kepadanya. Lalu kita minta ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Jalan yang betul mesti dekat dengan masjid. Jangan renggang dari masjid, jangan jauh dari masjid. Kata ahli hikmah, orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Di situ alamnya, di situ dunianya. Tidak mungkin jauh dari air. Ikan tidak mungkin jauh dari air. Kalau dia jauh dari air, subhanallah, dia akan bermasalah hidupnya. Mungkin akan mati. Maka banyak manusia yang mati hatinya karena jauh dari masjid. Banyak manusia yang mati jiwanya karena jauh dari masjid. Tidak hidup. Maka dalam kata hikmah kemarin, apa kata pengarang kitab Ta'lim Muta'lim, orang yang hidup itu, atau katanya orang yang jahil itu walaupun hidup sudah mati, itu katanya. Orang yang alim walaupun dia sudah mati, dia hidup. Al-jahilun, orang yang jahil itu mati. Orang yang jatuh dianggap mati karena kehidupan itu yang dianggap kehidupan rohaninya, kehidupan jiwanya, kehidupan nafsul mutmainnahnya. Kalau kita hidup hanya mementingkan jasad saja, body saja, fisik saja, apa bedanya kita dengan yang menjalar, yang berkaki dua, yang berkaki empat? Makhluk Allah selain manusia, yatamatta'una wa ya'kulun, mereka bersenang-senang makan dan minum yang tidak ada masa depannya. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita ambil hari ini ayat 3 surah Al-Insan, surah yang dibaca dalam rakaat kedua. Ayat rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan, dikatakan juga surah Ad-Dahr, halaman 578 ayat 3. Kita ambil ayat 3, sepotong ayat pendek, tidak sampai sebaris, tidak sampai satu baris ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu, kami tunjuki mereka, kami hidayahi mereka. Manusia maksudnya itu ya. Kami menunjukinya, menghidayahinya, membimbingnya. As-sabil, jalan hidup.
Kita ini hidup dalam perjalanan. Ada orang yang tahu jalan, ada yang tak nampak jalan. Ada yang nampak jalan, tapi tak boleh jalan. Nampak di masjid, tapi tak boleh datang. Macam cerita jemaah saya dulu di satu masjid besar ya, di negara tetangga, negara jiran. Dia mau ketemu, dihubunginya lah saya melalui HP, handphone. Ustaz, boleh ketemu enggak? Boleh. Dia mau konsultasi, dia mau curhat. Ketemu di mana? Saya bilang lah di masjid ini, masjid utama di sana, di kota itu. Semua orang tahu. Kalau di Indonesia Istiqlal, tapi bukan di Indonesia ya, di masjid negaranya. Nah, di Malaysia ada masjid negara, di Brunei ada masjid negara. Memang dekat dengan masjid. Rumah dari masjid mungkin dalam 3 kilometer saja dari masjid negara. Bisa ketemu Ustaz, bisa. Datanglah nanti sholat asar di masjid ya. Iya. Ditunggu sesudah sholat asar, tidak ada dia. Tidak ada dia. Na'udzubillah. Tunggu-tunggu tidak ada. Lalu saya pulang, sampai di rumah, muncul dia di rumah. Encik, janji macam mana Encik? Iya Ustaz, janji depan masjid. Tapi masjid itu nampak. Jalannya tidak nampak Ustaz. Kata orang Sumatera Barat, rumah nampak, jalan tak tentu, lagu dapet suara hilang. Nanti kata orang Sumber ya. Rumah nampak, jalan tak tentu, lagu dapet suara hilang. Banyak manusia yang begitu Pak. Nampak masjid, terdengar azan. Tapi macam tak nampak. Nampak di matanya, tak nampak di hatinya. Inna hadainahus sabil. Kami tunjuk ke mereka jalan yang betul. Jalan menuju Allah. As-siratal mustaqim yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu sama dengan sabil. Jalan. Ada Quran. Ada ulama. Ada pondok. Ada sekolah. Ada pusat pengajian tinggi. Institut pengajian tinggi. Ada masjid. Ada tazkirah. Ada ceramah. Dan lain-lain. Imma syakiran wa imma kafura. Ternyata manusia itu ada dua Pak. Dalam ayat 3 surah Al-Insan, Allah menunjukkan mereka jalan. Ada Quran di setiap rumah, ada Quran. Di setiap masjid banyak Quran. Dulu belum ada Quran di sini, sekarang sudah tersedia Quran di sini. Imma syakiran, ada yang bersyukur. Bersyukur ada Quran dibacanya. Bersyukur ada masjid, datang itu masjid. Wa imma kafura, ada yang kafur. Nah, syukur lawannya kafur. Yang bersyukur, ya syukurlah ya. Yang tak bersyukur, namanya kafur. Tidak bersyukurlah. Kalau diterjemahkan kufur, boleh juga Pak ya. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami ini semua jadi orang yang bersyukur kepada-Mu ya Allah. Baik Pak ya. Dibaca lagi ayatnya sekali lagi. Inna hadaina wassabil. Kami menunjuki menuju satu jalan. Allah menjadikan kita. Dikasihnya Islam. Dikasihnya Nabi. Dikasihnya Quran. Dikasihnya pusat-pusat keilmuan. Dari PAUD-nya, TK-nya, sekolah rendahnya, sekolah dasar kalau di sini, kalau Malaysia sekolah rendah. Sekolah menengahnya, sampai ke tingkat-tingkat yang paling tinggi. Semuanya ada. Lalu manusia ada yang syukur, ada yang kufur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi tidak ada alasan nanti. Tidak ada alasan. Pas orang itu masuk surga, disambut di surga. Nah, banyak ayat tentang manusia disambut di pintu surga oleh malaikat. Allah juga menyambut. Sambutan Allah dalam surah Yasin,
salamun qaulan min rabbir rahim. Itu dari pihak Allah Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Kalau pada pihak malaikat ada dalam surah Ar-Ra'd, di sini dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Ayat 23 24 surah Ar-Ra'd halaman 252. Orang ahlul jannah masuk jannah disambut malaikat. Apa katanya? Salamun alaikum. Selamat sejahteralah sampai di jannah, sampai di surga. Bima sabartum. Berkat Bapak Ibu dulu sabar di dunia. Jadi yang akan masuk jannah itu orang yang sabar. Kita lihat pula cerita neraka. Banyak juga dalam Quran. Seperti surah yang selalu dibaca oleh Bapak Ibu, surah Muluk. Dan selalu juga diangkat ayat ini ya. Surah Muluk, setiap ahlunar masuk neraka, disambut oleh petugas di neraka. Kenapa lah Bapak ini sesat ke neraka ini? Katanya. Kenapa lah sampai ke neraka ini? Tengok ayatnya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ayat 8. Ayat 8 halaman 2562 surah Al-Muluk. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap sampai rombongan di neraka, orang masuk neraka itu berombongan, Pak. Berombongan. Karena ada grup-grupnya, grup ini, grup ini, grup ini. Puak ini, puak ini, puak ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ada kelompoknya. Berbondong-bondong ikut kategori masing-masing. Setiap masuk satu kelompok, sa'alahum khazanatuha, ditanya oleh petugas di neraka. Petugas itu heran, dah ada nabi, dah ada Quran, dah ada agama, dah ada apa? Kok ke neraka lagi? Alam ya'tikum nazir. Bapak enggak sampai warning sama Bapak, enggak sampai peringatan. Nazir pembawa warning. Subhanallah. Tak sampai warning. Alam ya'tikum nazir. Tidak lalu nang obar itu kamu katanya. Tak sampai cerita sama Bapak. Kenapa sesat ke sini? Ditanya nanti di sana. Qalu dijawab oleh ahlun nar. Bala. Ada sampai. Lalu obat naik sampai ceritanya, sampai warning. Fakadzabna, kami mendustainya, kami tidak mempercayainya. Tidak yakin dia, tidak yakin dia begitu keselamatannya. Tidak yakin dia Quran itu Quran yang akan membawanya ke jannah. Percaya tapi tidak yakin. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami mengatakan wahyu yang turunkan Allah itu tidak ada itu. In antum illa fi dhalalin kabir. Dikatakannya penceramah itu, penyebar ilmu itu, ulama itu sesat. Nauzubillah. Walaupun dia tidak bilang ya. Kalau dia yakin menjadi itu menyelamatkannya, ilmu itu menyelamatkannya, dia cari. Kabuki didaki, kalurah dituruni. Waqalu, Ahlunar ngomong lagi dalam ayat ke-10. Lau kunna nasma'u au naqilu
Kalau kamu mendengar dulu kalau kami dengar dulu khutbah itu, kami dengar dulu tazkirah itu, kami dengar ceramah itu tuh. Wana dulu dan kami fikirkan, nah, perlu mendengar dan perlu berfikir. Nasma'u wa na'qilu au na'qilu. Lau kunna nasma', kalau kami dengar dulu, au na'qil, kami fikirkan. Kalau kami belum mau mendengar dan memikirkan apa yang kami dengar, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk neraka. Oh, rupanya yang masuk neraka itu yang tidak mau berpikir, yang tidak mau mendengar. Itu dalam ayat surah Al-Mulk ya. Fa'tarafu bizambihim. Mereka mengaku sudah, i'tiraf. Mengaku salah sendiri. Bukan salah orang yang menyampaikan, salah yang mendengar. Tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Fa'tarafu bizambihim. Mereka mengiktiraf. Iktiraf itu dipakai dalam negara jiran, di Malaysia, di Brunei, dipakai di Singapura, dipakai. Iktiraf itu mengakui. Tahu dia silapnya. Kenapa? Tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Lau kunna nasma'u au na'kil. Kalau kamu mau mendengar dulu, kamu berpikir dengan baik untuk menyelamatkan diri dan keluarga, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kamu tak akan masuk. Kami tak akan masuk neraka. Subhanallah. Dalam ayat lain banyak lagi nanti ya. Dalam surah Zumar ada, dalam surah lain ada. Ayat 11 ini kesimpulannya ini. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosanya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi penduduk neraka itu karena tidak mau mendengar. Nauzubillah. Jadi dalam surat Dahar tadi manusia terbagi dua, ada syakir, ada kafur, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kemudian kita sambung sedikit dengan pembicaraan yang sudah beberapa hari tentang kata-kata hikmah yang diangkat oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kata Profesor Dr. Qaradawi rahimahullah, manusia itu terbagi dua. Kemarin kita sudah bicarakan, ada orang tua yang na'udzubillah, yang mati kemudian masalahnya tak mati. Dia mati, masalahnya, problemnya, sangkut pautnya dengan manusia, dengan anak istrinya, tidak berakhir. Dia mati, masalah berlanjut karena tidak diurus keluarganya dengan baik. Sama dengan kata-kata Imam Syatibi kemarin, untunglah kalau orang itu mati dan masalahnya stop, dosanya stop. Itu kata Imam Syatibi kemarin. Rugi dan rugi berpanjangan kalau orang itu mati, dosa tak berhenti. Kepala keluarga yang tidak mendidik keluarganya untuk mencintai Allah, mencintai masjid, mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai Quran, tidak ada dalam keseharian mereka dalam keluarga itu masjid, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, tidak ada Quran. Meninggallah ketua keluarga, meninggalkan ahli keluarga yang tak terurus. Nanti yang tak ke masjid ditanya kenapa tak ke masjid. Yang tak baca Quran akan ditanya kenapa tak baca Quran di rumah. Subhanallah. Kata Imam Syatibi, sampai berakhir kesilapan ketua keluarga yang mati itu, sampai berakhir tidak ada kasus lagi. Nanti kalau dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke cicit, turun ke bawah, kebiasaan negatif yang ada di tengah-tengah keluarga yang tidak diurus dengan baik, tidak dikelola dengan baik, tidak ditakdir dengan baik, meninggallah ayah, meninggalkan anak yang bermasalah. Kawinlah anaknya, dia mendidik anaknya
dengan acuan dari pendidikan ayahnya waktu dia kecil. Berarti pendidikan yang salah itu turun temurun. Sampai di mana stopnya baru ada perubahan. Nah, sampai disitulah selesai masalah ayah tadi. Yang salah dalam mendidik tadi. Itu kata Imam Syatibi kemarin. Nah, tadi subuh saya berpikir ada lagi kata-kata mau dikongsi juga sekarang ini. Kata-kata Imam Ibnu Athaillah Sukandari. Buku ini banyak menjual di toko Pak ya. Buku Hikam namanya. Buku Hikam namanya Pak. Dulu waktu ayahanda Syekh Tuan Muhammad hidup, dia membuka buku Hikam di sana. Sekarang tak tahulah ada di Madinah ini di mana orang belajar buku Hikam. Buku Hikam ini intisari tauhid dan tasawuf. Kalau kita ingin melihat keindahannya Islam, mesti belajar Hikam. Saya teringat seorang sahabat saya di Indonesia, dia belajar di Mesir, menghafal Quran secara privat, private kata orang Malaysia. Dia bukan belajar di Azhar, dia cari guru di Mesir, dia belajar, dah mahir Al-Quran, dah lancar Al-Quran. Lancar Quran 30 juz, dah diijazahkan. Sekarang dia jadi guru tahfiz di Kedah, Malaysia. Pas dia sudah tamat belajar Quran di Mesir, gurunya sudah mensahkan dia tuh lulus dengan baik. Waktu mau pulang, apa kata gurunya? Sambung setahun lagi untuk belajar Hikam. Seakan-akan Quran saja nggak cukup. Ini menghalusi Al-Quran, belajarlah Hikam katanya. Belajarlah dia setahun sampai nyambung untuk belajar Hikam. Oh, subhanallah, saya ketemu di Brunei. Kebetulan saya pernah mengajar buku Hikam di Brunei 4 tahun. Dia termasuk orang yang hadir dalam acara itu. Jadi saya suruh Ustadz lah maju ke depan. Saya jadi murid. Nggak mau dia. Dah tamat Quran untuk 30 juz, dah mantap, mau pulang. Nggak dikasih gurunya pulang. Sambung setahun lagi untuk belajar Hikam di Mesir. Belajarlah dia. Dulu di Murmais diajar oleh Tuan Guru Murmais. Sekarang kita nggak tahu di Madinah di mana ada guru yang mengajar Hikam. Kalau ada jemaah berminat nanti kita boleh buka di sini. Pelajaran di mana-mana ada. Saya pernah ketemu dengan Buya Yahya Hafizahullah di Cirebon, di Masjid Taqwa di kota Cirebon. Saya dengar Buya itu ada mengajar Hikam di sana. Saya datang ke sana mau belajar. Oh, dipanggilnya saya duduk di sampingnya. Bukan mengajar saya di sana. Disuruhnya saya berceramah. Buya, saya datang ke sini tadi untuk belajar sebagai murid, sebagai tilmiz. Oh, kami ingin menerima ilmu dari Ustaz pengalaman mengajar di Malaysia dan Brunei katanya. Curahkanlah di sini walaupun sedikit. Mereka di sana katanya sudah tamat Hikam itu di Masjid Taqwa Cirebon, sudah 2 pusingan, 2 kali tamat. Tamat ulang lagi, tamat ulang lagi. Khatam ulang lagi. Subhanallah. Jadi dalam kitab Hikam, apa kata pengarangnya namanya Ibnu Athaillah Sukandari. Buku ini banyak dijual di Shopee, edisi Indonesia, mau yang kecil, mau yang sederhana, mau yang besar terperinci. Kalau di Singapura dulu pernah dicetak 2 volume tebal. Kalau dikumpulkan mungkin hampir 1000 halaman. Itu koleksi buku Hikam yang diajar oleh Imam Masjid Istiqlal di Jakarta. Dituliskan materi pengajarannya itu dicetak di Singapura, Pustaka Nasional Singapura yang mencetaknya. Banyak di internet ya. Kalau rajin, tengok nanti buku Hikam, versi ini, cetakan ini, guru ini, syekh ini, buya ini. Nah, sekarang kita lihat hikmah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, katanya apa?
Rubba umrin ittasa'at amaduhu. Ada usia orang itu yang panjang usianya, 60, 70, 50, 60, 70, tapi tidak ada produktivitasnya dalam keislaman. Ke dalam ekonomi hebat, dalam politik mungkin sukses, tapi dalam memperjuangkan agama, rubba umrin ittas'an amadu wa qallat amdaduhu. Ramai orang yang panjang usianya, tapi tidak ada sumbangannya kepada masyarakat, tidak ada sumbangannya kepada umat, tidak ada produktiviti kata orang lalu. Wa rubba umrin qalila amdaduhu kasir, maaf ya, wa rubba umrin qalila amaduhu kasira amdaduhu. Ada orang yang usianya singkat tapi hasilnya banyak. Subhanallah. Ada yang panjang usianya, nilainya sedikit, nilainya pendek. Ada orang yang pendek usianya, nilainya panjang. Kalau yang dikatakan Syatibi kemarin, orang itu sudah mati, dosa warisan tak berhenti, lagi bayar. Ini dilihat kepada produktivitas hasil, tidak dilihatnya kepada masalah. Imam Syatibi kemarin melihat masalah, Prof. Qardawi melihat orang yang bermasalah. Ini dia melihat orang yang sukses. Ada orang yang dalam satu hari saja Pak ya, dalam satu hari kita boleh nilai apa hasil kita satu hari ini. Insya Allah kalau datang sembahyang subuh berjamaah, nilainya meningkat. Dalam hadis dikatakan siapa yang datang sholat subuh berjamaah sama dengan beribadat satu malam tak tidur. Siapa yang datang sholat isya berjamaah sama dengan beribadat setengah malam. Kalau datang sembahyang subuh dan isya berjamaah, nilai usia tambahannya ekstra usianya satu malam setengah. Itu panjang diceritakan. Banyak diceritakan dalam buku memperpanjang nilai produktivitas. Datang subuh di pagi hari, ada tazkirah di masjid itu didengarnya, dapat bonus naik haji. Dia sabar menunggu sampai masuk waktu duha, dapat satu umroh. Atau dia pulang ke rumah, nanti pas waktu duha datang lagi ke masjid sembahyang duha, sambil pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi kemana, pergi ke kebun, ke ladang kemana, singgah di rumah Allah, dapat duha. Nilainya seperti nilainya seperti melakukan ibadah umroh. Panjang ceritanya Pak ya. Yang jelasnya kata Imam Ibnu Athaillah, ada orang yang usianya panjang, hasilnya pendek. Usianya singkat, hasilnya singkat. Ada orang yang usianya singkat, hasilnya panjang. Nah, nanti mungkin kita kembangkan lagi besok lusa tentang ini. Yang jelasnya ini terkait dengan fadhailul a'mal. Kalau kita lihat pada sejarah ulama-ulama yang tersohor seperti Imam Nawawi, umurnya tak silap 45 tahun saja, tapi karyanya subhanallah. Heran kita macam mana dia menulis karyanya dalam umur yang singkat seperti itu. Imam Ghazali meninggalkan karya yang luar biasa. Patutnya ada di rumah kita minimal karya Imam Ghazali Pak ya. Mesti ada. Saya pernah baca di buku di Malaysia dulu, orang kafir katanya, kalau mau membaca karya Imam Ghazali, bacanya dengan baik teliti, pasti masuk Islam. Itu hebatnya ide-ide Imam Ghazali. Sebagai dokter rohani ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sudah temukan kata-kata Imam Prof. Qardawi, kata-kata hikmah Imam Syatibi, kata-kata hikmah Imam Ibnu Athaillah Sukandari, pengarang buku hikam. Buku hikam ini banyak juga dikredit. Pergi ke toko buku mesti ada hikam. Toko buku mana mesti ada hikam. Kalau di internet memang terlalu banyak lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ahdukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.